Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama nikmat memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, karena sesungguhnya salah satu harta yang paling berharga bagi kedua orang tua adalah memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya anak-anak yang soleh dan solehah adalah aset yang paling berharga, bukan hanya di dunia ini, akan tetapi nanti di akhirat kelak. Berharap kita sama Allah di dunia ini nanti ketika kita telah tua, mau mereka menyapih kita, mau mereka mengurus kita, mau mereka peduli dengan kita. Dan ketika nanti di akhirat mereka juga menjadi aset kita karena sebab kesolehan mereka. Setiap kesolehan mereka itu bisa menjadi sebab dikikisnya satu dosa kita. Dan sebaliknya, kalau anak-anak kita ini tak kita berkunjung pendidikan agamanya semasa kita hidup di dunia, lalu ketika kita kembali ke alam barzakh, satu kemaksiatan yang mereka buat karena sebab tidak mendapat pendidikan dari kita ketika hidup, maka itu juga akan menjadi satu dosa bagi kita. Maka ibu-ibu sekalian, hendaklah perhatikan pendidikan agama anak-anak kita, dan jangan pernah bosan untuk mengingatkan mereka kepada kebaikan kapan dan dimanapun. Gak ada cerita kalau sudah besar mereka tak diingatkan lagi. Kalau semasa masih kecil, perkara sholat misalnya, 7 tahun suruh, 10 tahun pukul kalau tak mau sholat. Kalau sudah dewasa, ingatkan. Kalau ibu nampak mereka tak sholat, atau ibu nampak mereka berbuat maksiat, tak ibu ingatkan, ibu juga kono, orang tua juga kono. Tapi kalau sudah diingatkan, nak, itu jangan dikerojokan, itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, jangan dikerojokan. Dikerojokannya juga lepas kita, Bu. Tapi kalau tak kita ingatkan, maka itu akan menjadi cambuk bagi kita di akhirat kelak. Maka jaga aset ini, Bu. Usahakanlah terus mereka hidup dengan agamanya, hidup dengan Al-Qur'annya. Jangan pernah alihkan mereka dari agamanya, terutama tentang ilmu agama. Kalau bisa sampai akhir hayatnya tak lepas hidup mereka ini dari ilmu agama. Salawat berkaitan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita dan keluarga kita menjadi bahagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara banyak orang tua yang hadir hari ini udah ada yang mengetes mengaji anak-anak kita yang mau dinaikkan Al-Qur'an. Saya sampaikanlah di siang yang berbahagia ini bahwasanya saya menaikkan Al-Qur'an itu tidak menuntut kesempurnaan bacaan dari anak-anak ini, tidak menuntut mereka mesti lancar dulu
bahunai Al-Quran. Karena kalau menunggukan lancar dulu, belum tentu orang bisa naik secepat ini. Bahkan kita saja pun kalau disuruh untuk membaca Al-Quran benar-benar sesuai dengan kaidah dan makhrajul huruf Al-Quran belum tentu kita lepas. Saya sendiri saja kalau ada yang lebih paten ilmunya, lebih ahli perkara Al-Quran, terus saya masih sangat yakin masih banyak kesalahan saya lagi dalam hal membaca Al-Quran. Kenapa perlu saya sampaikan ini, Bu? Semalam saya dapat chattingan, Ustaz, saya sebut orangnya mana, Ustaz, anak saya jangan dulu dinaikkan Al-Quran karena saya tes di rumah IQ 4 pun masih belum lancar. Jadi saya sampaikan, Bu, percayakan sama kami perkara mengaji anak Ibu. Ibarat obat nih, Bu. Kalau tak percaya Ibu sama dokternya, sama yang mengobati, yakinlah tak sombong itu. Sama juga, karena Ibu percayakan anak-anak Ibu mengaji di sini, maka Ibu antar. Dan kalau sudah dipercaya, yakinkan sama kami. Saya bukan cakap sombong, Bu. Tes murid saya yang sudah awalnya begini dulu memang, tapi alhamdulillah telah seiring berjalan waktu bisa untuk mengaji. Bahkan sudah ada yang sampai hafalannya 5-6 juz dari nol. Nah, ini dari nol nih, Bu. Dari nol, dari Iqra ini. Si Rahmat Isya dari Iqra hafalannya sudah 5 juz dari nol, asli dari nol. Jadi mereka naik Al-Quran ini bukan sembarangan naik. Ada yang bertahun-tahun nggak naik, ada. Bukan berarti sembarangan udah naikkan. Suku-suku kita naikkan, kalau dari Iqra 6 naikkan, tidak. Saya yang tes. Macam mana ukuran saya menaikkan Al-Quran? Nanti aku tes di rumah. Kalau yang saya bilang ini tak betul, tes di rumah. Satu, sudah tahu dia membaca panjang pendek. Dan kalau dia lupa, tanyalah. Itu panjang pendek? Oh iya panjang. Pasti katanya begitu, insyaAllah. Yang kedua, tahu dia menyambung baris mati. Kalau sudah tahu dia menyambung baris mati, itu ukuran kami juga. Tiga, pandai dia membaca tasdid. Tasdid di depannya insyaallah. Nah itu saya buat. Yang keempat, tahu dia menyambung alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Tak bisa kita tuntut dia dulu, mesti tahu ikhfa, izhar, iklab, idgham bila guna, tak bisa. Itu dah kajian nanti. Belajar saja ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 kan beda-beda pelajarannya. Beda-beda tingkat kesulitannya. Mereka pun begini, awalan begini dulu. 4 pula dulu mereka pahami. Insyaallah baru naik nanti. Setiap Senin Selasa belajar tajwid ini, Bu. Tak kami biarkan. Jadi metode kami ini jangka panjang. Kalau nanti betul-betul dituntut pas makhrajul hurufnya, pas tajwidnya, lama orang nih. Kelas 6 nanti orang belum tentu Al-Quran. Kalau menuntut itu. Nah, jadi saya sampaikan di sini bahwasanya kami tak sembarangan menaikkan Al-Quran. Ada di sini udah hendak bosan, tak naik juga saya buat. Gimana? Karena yang 4 tadi nggak dipenuhinya. Kalau 4 tadi nggak dipenuhinya, payah kan mengajarinya. Al-Quran nanti payah mengajarinya. Tapi kalau udah 4 dipenuhinya, kami tinggal menambahi. Nggak payah lagi mengajarinya. Itu dia. Jadi nanti pun kalau mereka membaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ikut yang masih kewalahan, maklumnya aja, Bu. Karena itu bagian dari proses. Bagian dari proses. Tak ada langsung sempurna semua. Semua harus melalui proses untuk menuju
yang lancar tadi. Yang kedua, kenapa saya berani menaikkan mereka Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil baror. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun ajrani." Ini artinya orang yang mahir membaca Al-Quran nanti di surga dia bersama dengan malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dan orang yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala. 1, pahala karena dia mau membaca Al-Quran. Kedua, pahala karena sulitnya belajar tadi. Belajar tak ada yang mudah. Belajar pasti sulit. Kalau ada katanya belajar mudah, itu bohong gitu. Belajar itu sulit. Jadi dia lagi belajar menyebutkan huruf, belajar lancar menyambung membaca Al-Quran, cepat menyambung kalimat. Itu proses dan itu sulit, tidak mudah. Iqra itu terpotong-potong. Sekarang udah Al-Quran ini sepanjang lah, udah basah semua, tak potong-potong lagi. Hendak membiasakan itu lagi sekarang. Hendak dibiasakan supaya mereka membaca panjang tadi lancar. Jadi 2 alasan ini lalu. Sedangkan yang tak lancar saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita harus takut anak kita dinaikkan Al-Quran? Karena tak lancar. Sedangkan Rasulullah sudah bilang tak lancar saja dapat 2 pahala. Kenapa kita harus repot, harus bingung? Semua itu butuh proses. Jadi Bu, ini perlu saya sampaikan agar ibu tidak merasa kecewa saat ini. Cuman permintaan saya, jangan anak-anak ini sudah naik Al-Quran berhenti, terus biarkan mereka membaca. Kenapa? Karena seperti kata pepatah, lancar kaji karena diulang, malah bisa karena biasa. Biarkan saja orang ini di rumah pun kalau bisa suruh baca Al-Quran. Dia bersalahan bacaan, biar nggak ada dosa sama mereka, sama kita yang udah dewasa pun tak ada dosa sama mereka, dengan catatan masih belajar membaca Al-Quran. Yang berdosa itu siapa? Sudahlah kesalahan membaca Al-Quran dan tak mau belajar, udah dewasa. Inilah orang-orang yang membaca Al-Quran yang dilaknat oleh Allah, yang mendapat dosa itu. Tapi selama dia masih belajar membaca Al-Quran, dia bersalah, tak ada dosa sama dia. Kenapa? Masih proses belajar membaca Al-Quran. Jadi Bu, saya mohon kepada ibu-ibu sekalian, bantu kami Bu. Macam mana caranya membantu kami supaya mereka lancar membaca Al-Quran? Di sini mereka membaca Al-Quran, di rumah pun suruhlah mereka membaca Al-Quran Bu. Itulah caranya supaya mereka cepat lancar membaca Al-Quran. Lidah ini ada nang kaku, ada nang lembut. Nang lembut itu yang mana? Yang sudah dibiasakan yang membaca Al-Quran. Yang kaku itu itulah baca Al-Quran menunggu bulan Ramadan, baru membaca Al-Quran, baru teringat dia, oh iya ada Al-Quranku. Habis Ramadan selesailah, jadi pajangan lagi Al-Quranku. Itulah yang kaku lidahnya membaca Al-Quran. Dan orang yang sudah biasa membaca Al-Quran baru dia setahun saja dia kalau cuma lidahnya menyebutkan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, tak sodat di rumah. Jadi bantu kami Bu, suruh mereka membaca Al-Quran di rumah, dan di sini kami yang mengajari mereka perkara hukum-hukum tajwid. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah orang-orang yang terbaik, maka jagalah mereka.
Kenapa mereka orang-orang terbaik? Karena kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Jangan hilangkan predikat terbaik dari hidup mereka, Bu, karena mereka adalah orang-orang yang terbaik sebab Al-Quran. Kalau ibu lupakan mereka, tak suruh lagi mengaji, tak suruh ibu suruh lagi belajar baca Al-Quran, maka hilanglah predikat terbaik itu dari diri mereka. Sampai kapanpun suruh mereka mengaji kau nak, karena orang yang mengaji itu adalah orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi perhatian bagi kita semua, dan mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita ini, aset dunia akhirat ini, agar tetap menjadi aset yang berharga dalam hidup kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.